Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja TV dan Radio Roja dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Baik. Saat ini kita masih melanjutkan membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu dari tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuki pembahasan tentang keutamaan ilmu Al-Wajhu Tsani was-Sab'un, segi yang ke-72. Ya, segi keutamaan ilmu yang ke-72. Di sini diberi judul As-sa'adatu kulluha fil ilmi. Kebahagiaan itu semuanya kembali kepada ilmu. Ya. Kebahagiaan itu semua kembali kepada ilmu. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Inna anwa'as sa'adati allati tu'thiruhan nufusu thalathah. Macam-macam kebahagiaan yang dituntut atau diinginkan oleh jiwa manusia itu ada 3. Ya, kita akan lihat dan ternyata ketiganya ini semua kemuliaannya kembali kepada ilmu. Jadi macam-macam kebahagiaan yang berlomba-lomba dicari oleh manusia itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sa'adatun kharijiyah. Kebahagiaan yang ada di luar manusia. Ya. Kebahagiaan yang ada di luar diri manusia. Jadi kebanggaan atau kemuliaan yang dicari manusia itu yang pertama, yang di luar hakikat dirinya. Sa'adatun kharijiyatun an dzatil insan. Kebahagiaan atau kemuliaan yang ada di luar dari diri manusia. Bal hiya musta'aratun min ghairihi tazulu bistirdadil ariyah. Bahkan ini kebahagiaan atau keindahan, kemuliaan yang dipinjam dari selainnya. Yang kebahagiaan itu atau keindahan itu akan hilang dengan dikembalikannya pinjaman tersebut. Ya, ini ada kebahagiaan seperti ini. Ada hal yang dianggap mulia oleh manusia tapi ternyata hakikatnya seperti ini. Dan masih saja manusia berusaha mengejarnya. Ini menunjukkan kebodohan manusia. Apa itu kira-kira kebahagiaan yang seperti ini gambarannya? Wahiyya sa'adatul mali wal jah. Kebahagiaan dengan harta dan kedudukan. Bayangkan kebahagiaan dengan harta itu tidak menempel di tubuh manusia. Tidak melekat pada diri mereka. Tapi orang merasa bangga. Sebentar lagi hilang harta tersebut, jatuh dia dari kedudukannya, berakhir sudah kebahagiaannya atau kebanggaannya. Ini hakikat kebahagiaan yang disebut dengan sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan di luar diri manusia.
Jadi sa'adatul mali wal jahi, kebahagiaan dengan harta dan kedudukan, wa tawabi'ihima, dan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, harta dan kedudukan tadi. Fabainal mar'u biha sa'idan malhudan bil inayati marmuqan bil absari id asbaha fil yaumil wahidi adhalla min watadin biqa'in yushajju ra'suhu bil fihrawaji. Ya. Ketika seseorang sedang merasa bahagia dengan hal ini, malhudun bil inayah, diperhatikan oleh orang-orang karena harta yang dimilikinya, dipandang dengan kagum karena perhiasan yang dimilikinya, maka tiba-tiba ketika perhiasan dan hartanya telah hilang, ya, tiba-tiba satu hari dia menjadi orang yang paling hina, orang yang paling rendah. Sampai perumpamaannya kata Imam Ibnu Qayyim, fasa'adatu wal farahu bihadhihi kafarahil aqra'i bijummati ibni ammihi. Kebahagiaan seperti ini, gambarannya seperti orang yang merasa bahagia, ya, seperti seorang yang botak, tidak punya rambut. Dia merasa bahagia dengan rambut indah yang dimiliki oleh anak pamannya, oleh sepupunya. Dia nggak punya rambut, tapi dia bangga dengan rambut yang dimiliki oleh sepupunya. Wal jamalu biha ka jamalil mar'i bi thiyabihi wa zinatihi. Dan keindahan dengan hal ini seperti keindahan yang dirasakan oleh seseorang dengan pakaian dan perhiasannya. Fa idza jawaza basaruka kiswatahu falaysa wara'a abadan qaryah. Padahal kalau kamu telah melewati pakaiannya, tidak ada sama sekali keindahan yang tersisa. Dibuat perumpamaan di sini, tidak ada satu negeri pun setelah negeri abadan. Ya, ini kosong. Hanya indah dengan pakaian atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Ya, ini perumpamaan jenis kebahagiaan yang dianggap keindahan oleh sebagian manusia, padahal hakikatnya seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Sama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan ini seperti seorang anak kecil yang dia merasa gembira dan bahagia ketika meminjam mainan temannya. Maka dia akan berkeliling ke rumahnya, keliling ke tetangganya membawa mainan tersebut. Begitu temannya kemudian pulang dan mengambil mainan tersebut, apa yang terjadi? Anak ini menangis dari jadinya. Karena kebahagiaannya hanya kebahagiaan pinjaman. Kan seperti itu. Ya, tidak menempel juga pada dirinya. Oleh karena itu, ini adalah kebahagiaan atau kebanggaan manusia yang paling jauh dari hakikat dirinya. Ya, ini sekarang orang kalau bahagia mungkin dengan fisiknya, masih mending menempel di dirinya. Ya, masih benar-benar menyentuh dirinya. Tapi ini kebahagiaan dengan harta, dilepas dari dirinya, hilang sudah kebahagiaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai dibawakan di sini sebuah kisah oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa yuhka an ba'dil ulama. Diceritakan kisah dari salah seorang ulama. Annahu raqiba ma'at tujarin fi markab. Satu hari seorang ulama ini dia menumpang sebuah kapal. Di kapal itu bersama para tujar, para pedagang kaya, para saudagar yang ingin membawa barang-barang dagangan ke negeri seberang, begitu. Ternyata fankasarat bihi musafinatu. Di tengah laut kapalnya pecah, rusak. Ya. Fa asbahu, ya, tentu tenggelam kapalnya. Ya, kapalnya tenggelam, berarti semua barang-barang hancur. Fa asbahu ba'da izzil ghina fi dhullil faqr. Maka jadilah para saudagar kaya ini yang tadinya ketika mereka tiba di
negeri seberang selalu disambut, selalu ditunggu oleh orang, dielu-elukan, disambut dengan penyambutan istimewa. Kenapa disambut selama ini? Karena bawa barang dagangan, bawa harta. Sekarang hartanya sudah tenggelam di laut, yang ada cuma orangnya, tidak ada kemuliaan yang tersisa pada diri mereka. Mereka setelah kemuliaan dengan harta menjadi sangat rendah karena kehilangan harta, telah menjadi orang yang fakir. Wa wasalal alimu ilal balad fa ukrima wa kusida bi anwa'it tuhafi wal karamat. Sementara orang yang berilmu ini ketika sampai ke negeri, sampai ke tempat yang dituju, dia tetap dimuliakan. Dan ditujukan, diberikan padanya berbagai macam hadiah, berbagai macam penyambutan. Kenapa? Karena dia kebahagiaannya tidak hilang meskipun tenggelam kapal. Kebahagiaannya ada pada dirinya, ini kebahagiaan atau kemuliaan ilmu. Falamma aradu ruju'a ila biladihim qalu, ketika para saudagar ini kemudian ingin kembali ke negeri mereka masing-masing, qalu, mereka berkata kepada orang yang berilmu tadi, hallaka ila qaumika kitabun aw hajah, apakah kamu punya titipan surat atau hajat yang ingin kamu sampaikan kepada keluargamu? Faqala, maka orang berilmu ini berkata, na'am, taquluna lahum, tolong sampaikan kepada mereka. Tentu tujuannya adalah menasihati para saudagar ini. Idza takhadtum malan fattakhidhu malan la yaghraku idzan kasaratis safinah. Fattakhidul ilma tijaratan. Sampaikan kepada keluargaku, pesan, lain waktu kalau kalian mengambil harta yang tidak akan tenggelam meskipun kapal tenggelam, meskipun kapal rusak, maka jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Fattakhidul ilma tijaratan. Jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Jadikanlah ilmu sebagai kemuliaanmu supaya nanti ketika harta bendamu hilang, kamu tetap mulia karena ilmu tidak akan hilang dari hatinya orang-orang, tentu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perumpamaan dari kebahagiaan yang pertama atau kemuliaan yang pertama, as-sa'adatun kharijiyah. Kebahagiaan atau kemuliaan yang ada di luar diri manusia. Wajtama'a rajulun dzu haibatin hasanatin wa libasin jamilin wa rawa'in bi rajulin alimin fajassal makhadata alam yara syai'an faqalu kaifa ra'aitahu faqala ra'aitu daran hasanatan muzakhrafatan walakin laisa biha sakin. Sama dengan kisah satu hari, berkumpullah dua orang. Bertemulah dua orang, yaitu pertama seorang yang punya penampilan yang indah, punya pakaian yang keren, dan punya punya keindahan dari segi fisiknya, dari segi penampilannya. Orang ini bertemu dengan seorang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu ini mengetesnya. Menanyakan tentang beberapa hal kepadanya, maka dia tidak mendapati sesuatu apapun. Ini ternyata cuma penampilannya saja. Faqalu, maka orang-orang bertanya kepadanya, kepada orang yang berilmu ini, kaifa ra'aitahu, bagaimana kau melihat orang ini? Faqala, maka orang yang berilmu ini berkata, ra'aitu daron hasanatan muzakhrafatan walakin laisa biha sakin. Aku melihat seperti ada rumah yang indah penuh dengan perhiasan, tapi tidak ada penghuninya, sama sekali. Ini adalah kebahagiaan yang benar-benar palsu. Hanya penampilan, begitu dimasuki di dalamnya sama sekali tidak ada
tidak ada isinya atau tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, inilah perumpamaan kebahagiaan yang pertama, dan ini termasuk yang dikejar oleh manusia padahal hakikatnya tidak ada. Baik. As-sa'adatu tsaniyah, kebahagiaan yang kedua. Ini kebahagiaan masih lebih dekat pada diri manusia dibandingkan yang pertama. Sa'adatun fi jismihi wa badanihi, kebahagiaan atau keindahan pada tubuh dan fisik manusia. Kebahagiaan pada tubuh dan fisik manusia. Kasihatihi, contoh seperti katanya, wa'tidali mizajihi, ya, kesehatannya, kekuatan tubuhnya, wa tanasubi a'dha'ihi wa husni tarkibihi, ya, keindahan posturnya, wa safa'i launihi, warna kulitnya, wa quwwati a'dha'ihi, kekuatan anggota badannya. Orang sekarang bangga dengan hal-hal yang seperti ini. Dan tentu kebanggaan ini masih mending dibandingkan yang pertama. Meskipun juga belum menyentuh hakikat diri manusia. Orang yang merasa bangga atau merasa bahagia dengan penampilan fisiknya yang indah, kesehatannya yang prima, kekuatan tubuhnya, yakni termasuk keindahan kulitnya. Fahadhihi al-saqu bihi minal ula. Kebahagiaan ini lebih menempel pada diri manusia dibandingkan dengan kebahagiaan yang pertama. Ya. Bagaimanapun ini benar-benar ada pada diri manusia, tapi cuma pada kulit dirinya. Walakin hiya fil haqiqi kharijatun an dzatihi wa haqiqatihi. Akan tetapi pada hakikatnya kebahagiaan ini masih di luar dari zat dan hakikat diri manusia. Fa innal insana insanun bi ruhihi wa qalbihi la bi jasadihi wa badanihi. Karena manusia itu dikatakan sebagai manusia dengan ruh dan hatinya. Bukan dengan tubuh dan fisiknya. Seseorang itu dinilai sebagai orang mati, mayat kalau sudah hilang ruhnya. Meskipun masih ada jasadnya. Ya, ini tidak ada seorang pun yang mau betah berlama-lama dengan seseorang yang sudah kehilangan nyawa, meskipun indah fisiknya, sangat indah. Pasti akan segera dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Ini menunjukkan manusia itu, ya, dikatakan manusia dengan ruh dan hatinya, bukan sekedar dengan fisiknya atau tubuhnya. Kama qila, sebagaimana pernyataan seorang penyair Arab yang berkata, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatih, kam tashqa bi khidmatihi, fa anta birruhi wal la bil jismi insanu. Wahai orang yang sibuk mengurusi fisiknya, berapa banyak kesusahan dengan melayani fisikmu. Padahal engkau disebut dengan manusia, dengan ruh, bukan dengan fisikmu. Ini pernyataan dari penyair Arab yang menggambarkan kepada kita tentang hakikat diri manusia. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fanisbatu hadhihi ila ruhihi wa qalbihi kanisbati thiyabihi wa libasihi ila badanihi. Maka perbandingannya, kebahagiaan ini pada ruh dan hati manusia adalah seperti perbandingan pakaiannya. Pakaian yang dipakai pada badan manusia. Ya, jadi jasad manusia ini
hanyalah menutupi ruh yang merupakan hakikat diri manusia. Fa'il badana aidan ariyatun lirruh wa alatun laha wa markabun min marakibiha fasa'adatuha bisihhatihi wa jamalihi wa husnuhu sa'adatun kharijatun an dzatiha wa haqiqatiha. Ya, karena sesungguhnya badan manusia itu juga pada hakikatnya adalah pinjaman bagi ruh, bagi jiwa manusia. Merupakan salah satu alatnya. Bahkan markab, tunggangan dari tunggangan-tunggangannya. Oleh karena itu kebahagiaan dengan kesehatan fisik, keindahan fisik, ini seperti masih merupakan kebahagiaan di luar dari zat dan hakikat diri manusia. Ini bukanlah merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara fisik mereka itu bisa jadi mengagumkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikin, ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan kagum dengan melihat fisik mereka. Kalau mereka berkata, kamu akan dengarkan ucapannya karena kata-katanya indah, manis. Ini tidak menunjukkan kebaikan dalam diri mereka. Hanya sekedar fisiknya indah, kata-katanya manis. Ini bukan menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu Allah melanjutkan setelahnya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Seolah-olah mereka itu hanya ya seonggok kayu atau sebatang kayu yang disandarkan. Yakni dia sebenarnya lemah, hanya bersandar kepada sesuatu. Tidak punya kebaikan atau kekuatan pada dirinya. Ini keadaannya orang-orang munafik. Oleh karena itu, manusia ya, sampai pun tubuhnya atau fisiknya ini hanya merupakan pembungkus dari jiwanya atau hatinya, yang inilah merupakan hakikat hidup manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, orang yang ketika hatinya tidak diisi dengan kebaikan, itu ibaratnya pada hakikatnya dia adalah orang mati yang berjalan. Ya, hatinya telah dikuburkan pada tubuhnya sebelum nanti tubuhnya masuk ke dalam kubur di dalam tanah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan hal ini dalam ucapan seorang penyair juga yang dinukilnya. Ya, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum kuburu. Kebodohan, ketidakfahaman terhadap ilmu menjadikan pemiliknya atau orang yang menjadikan orang tersebut sebelum mati telah mati di hadapan Allah. Wa ajsaduhum, dan tubuh-tubuh mereka telah menjadi kuburan bagi hatinya sebelum nanti tubuh ini masuk ke dalam kuburan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, inilah hakikatnya orang yang merasa bahagia dengan fisiknya, dengan keindahan fisiknya, semata-mata kalau tidak diisi dengan keindahan pada batinnya, pada jiwa dan hatinya. Tapi sekarang as-sa'adatul tsalitsah, kebahagiaan yang ketiga. Wahiyya sa'adatul hakikiyah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Wahiyya sa'adatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyah, yaitu kebahagiaan jiwa, hati dan ruh manusia. Wahiyya sa'adatul ilmi nafi'i wa thamratuhu, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan buahnya, yaitu amalan soleh.
Kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan buahnya. Fa innaha hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwali wal musahibatu lil 'abdi fi jami'i asfarihi wa fi duwarihi tsalatsa. Inilah kebahagiaan yang akan terus menyertai seorang hamba dalam semua keadaan. Akan terus menyertai seorang hamba dalam semua keadaannya. Ketika dia bahagia, dia tetap bahagia dengan ilmunya. Ketika dia susah atau kekurangan dalam urusan hartanya. Bahkan ketika mendapatkan musibah saja, ya, tetap dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dengan ilmunya. Kata Rasulullah SAW tentang orang yang beriman yang selalu bahagia hidupnya dalam semua keadaan, walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan hal itu kecuali orang yang beriman saja. Ini kebahagiaan yang selalu menyertai diri manusia. Orang yang ingin bahagia dalam semua keadaannya, maka milikilah kebahagiaan yang hakiki ini, yaitu kebahagiaan dari dalam jiwa. Inilah kebahagiaan yang selalu menyertai hamba dalam semua perjalanannya. Di 3 tempat yang akan dilaluinya. Yaitu negeri dunia, ya, di alam dunia, alam barzakh, dan di alam akhirat nanti. Di alam dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Wa biha yataraqqa fi ma'arijil fadli wa darajatil kamal. Dengan inilah seorang hamba akan meniti tangga-tangga kemuliaan dan menapaki tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Ammal ula, adapun kebahagiaan yang pertama, fa innaha tashabuhu fil buq'atil lati fiha maluhu wa jahu. Hanya menyertai manusia di mana? Di dunia saja. Ya. Dia hanya akan menyertai manusia di tempat yang di situ ada harta dan kedudukannya. Coba bayangkan saja, bahkan bukan di seluruh dunia. Ya. Harta, kedudukan menyertai kita di tempat yang orang kenal kita saja punya harta dan punya kedudukan. Coba antum pergi, orang yang kelihatan kaya pergi daerah nggak dikenal sama sekali di sana, karena hilang semua kebanggaan yang dimilikinya. Jadi dia hanya dikenal di tempat itu saja, benar-benar sangat terbatas. Ya, sudah terbatas tempatnya, terbatas waktunya, karena sebentar lagi kekayaannya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Wathaniyatu, yang kedua, fa'urdatun lizzawali wattabadduli binaksil khalqi warraddi ila dha'fi
Adapun yang kedua, fa'urdatun lizzawal. Maka akan segera hilang dan berganti. Kekuatan fisik, kesehatan badan, keindahan postur tubuh. Bertahan sampai kapan? Hanya berapa tahun? Watabadul, dia akan berganti, berubah. Ya, kita ketahui manusia akan berkurang dalam hal kekuatan fisiknya. Akan menjadi lemah, akan menjadi pikun. Kulit yang indah akan menjadi keriput dan seterusnya. Fala sa'adata fil haqiqati illa fi hadhihi tsalitsah. Maka memang tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan yang ketiga. Ya, allati kullama qala 'alaiha al-amadu zdadat quwwatan wa 'uluwan. Kebahagiaan yang ketiga, semakin berlalu masa, semakin panjang waktu, maka semakin bertambah kekuatan dan ketinggiannya. Orang semakin berilmu, maka semakin mulia kedudukannya sampai pun ketika dia sudah tua. Bahkan ketika dia telah meninggal dunia. Para ulama saat ini, yang sudah meninggal dunia sekian lama, waktu kita menukil ucapannya, kita akan doakan mereka selalu. Jadi mereka itu hidup di hati kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kita selalu doakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya, semoga Allah menempatkan mereka di dalam surganya. Ini menunjukkan mereka ya semakin panjang masanya maka semakin bertambah kebahagiaan yang ketiga ini, semakin bertambah kekuatan dan ketinggiannya. Wa tadhharu quwwatuha wa atharuha, dan akan semakin nampak kekuatan dan semakin nampak kekuatan dan jejak kebahagiaan yang ketiga ini ba'da mufaraqatir ruhil badan, setelah ruh terpisah dari badan manusia. Karena manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya ya, untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika itulah manusia merasakan semakin kuat pengaruh dari kebahagiaan ketiga yang diusahakannya dalam hidupnya di dunia. Idzan qata'atis sa'adatanil al-ulatani, ketika dua kebahagiaan yang pertama telah terputus dan telah tidak berpengaruh lagi di akhirat nanti. Yang berpengaruh cuma yang ketiga saja. Ya, karena kita ketahui ketika manusia meninggal dunia, semua hartanya, keluarganya, apapun yang ada di dunia akan ditinggalkannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yatba'ul janazata talatha, akan mengikuti jenazah tiga. Yaitu siapa? Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Ya. Kemudian yang dua ini ditinggalkan. Yang satu yang mengikuti dia masuk ke dalam kuburnya, amalnya. Ini yang akan benar-benar berdampak, kebahagiaan akan dirasakan di akhirat nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan kebaikan. Nah, wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha wa yab'atsu ala talabiha illa al-ilmu biha. Kebahagiaan ini tidaklah mengenal ketinggian nilainya kebahagiaan ini tidaklah mengenal ketinggian nilainya dan memotivasi untuk mengejarnya kecuali ilmu tentangnya. Setelah kita faham, setelah kita pelajari, inilah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, baru kita bersemangat mengejarnya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Memahami kebahagiaan ini. Fa'adatis sa'adatu kulluha ilal ilmi wa ma yaqtadih. Maka berarti semua kebahagiaan itu kembali kepada ilmu dan konsekuensinya.
Wallahu yuwaffiqu man yasha. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang diberikannya dan tidak ada yang bisa memberikan kepada sesuatu yang dicegahnya. Ya tentu, kalau kita bertanya kenapa kebahagiaan ini atau kemuliaan ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Karena kebanyakan manusia hidup dengan kejahilan. Karena ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya inilah yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang benar-benar tidak diketahui kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik untuk mengenal Islam, mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kemudian itu yang memotivasi mereka untuk mengejar kebahagiaan tersebut. Jadi inilah tiga kebahagiaan yang kesimpulannya semua kembali kepada ilmu. Oleh karena itu ini merupakan motivasi besar bagi seorang penuntut ilmu, seseorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan di hadapan mereka kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yang benar-benar akan mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia bahkan dalam semua perjalanannya. Ya, ketika mereka berada di alam dunia, berada di alam kubur, di alam barzakh nanti, dan ketika berada di Darul Qarar, di negeri tempat menetap di akhirat nanti, yang benar-benar akan bermanfaat. Kebahagiaan yang hakiki ini yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat, dan buah daripada ilmu tersebut. Insya Allah masih ada beberapa keterangan berhubungan dengan kebahagiaan ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita beri waktu untuk antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ya, saya persilakan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang kamu sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya ikhwatal Islam, azanillah wa yakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, ya silakan. Halo. Ya. Ini apakah bagaimana tentang doa-doa sholat sudah sholat itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simak bahwasannya pertanyaannya adalah tentang apakah doa-doa yang disunahkan mungkin ketika dipanjatkan setelah sholat. Ya, silakan Ustaz. Yang bertanya tentang doa-doa atau zikir-zikir yang disunahkan setelah selesai sholat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau yang bertanya dan juga kepada kita semua. Ya tentu Pak, kalau bertanya tentang doa-doa dan zikir setelah selesai sholat, banyak alhamdulillah disebutkan di dalam hadits-hadits yang sahih. Ada beberapa buku yang bagus untuk kita baca karena di situ memuat sejumlah besar dari doa-doa maupun wirid ataupun zikir-zikir yang disyariatkan kita baca setelah selesai sholat. Ada buku kumpulan doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawaz hafizahullah ta'ala. Kemudian juga sebelumnya yang ditulis oleh para ulama kita ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga ada di terjemahan kitab Hisnul Muslim. Ada beberapa buku yang memuat masalah ini, bisa dirujuk karena doa-doanya banyak. Yang jelas kita hanya mencukupkan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hadisnya tidak perlu kita amalkan. Ya, kalau ada yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, contohnya misalnya yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita setelah selesai salam kita mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ma'antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada sebagian orang yang menambahnya sampai panjang ini yang tidak ada dalilnya. Yang disyariatkan untuk kita baca seperti setelah selesai sholat juga ada membaca ayat kursi, kemudian 3 kul, kemudian setelah itu membaca zikir misalnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dilengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika, seterusnya sampai selesai menjadi genap 100 kali.
Itu yang dicontohkan di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Sekali lagi, kita mengamalkan yang ada dalilnya ini cukup banyak, alhamdulillah, sehingga kita tidak membutuhkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang tidak ada contoh atau tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami buka pertanyaan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Askar dari Buton. Dengan Asep. Ya, Askar dari Buton. Askar dari Buton. Silakan Pak Askar. Ini terkait juga sholat, masalah bacaan-bacaan dalam sholat. Bagaimana hukumnya ya? Apabila itu zikir-zikir yang dalam gerakan sholat itu diganti dengan bahasa daerah, Ustaz. Seperti istiftah atau doa ruku atau doa sujud, itu diganti dengan bahasa daerah, Ustaz. Bagaimana hukumnya sholat seperti itu, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Pak Askar. Cukup Pak Askar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab Ustaz. Silakan Ustaz. Batal sholatnya. Diganti dengan bahasa apapun tidak diperbolehkan. Ya, jangankan diganti dengan bahasa daerah, dengan bahasa Arab yang berbeda saja. Maknanya tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya orang melaksanakan sholat yang harusnya bertakbiratul ihram. Ya, mengucapkan Allahu Akbar diganti dengan Allahu Ajal. Artinya sama dan betul. Allah Subhanahu wa taala Ajal artinya Maha Agung, Maha Besar, ya. Ini secara makna benar, tapi tidak sah salatnya. Karena yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apalagi zikir-zikir yang lain kemudian diganti. Ini semua menjadikan salat batal, ya, tidak sah. Ya. Tidak diperkenakan untuk membaca hal tersebut, ya. Adapun bagi orang yang tidak mampu, yaitu pembahasannya beda lagi, tentu diajarkan kepadanya zikir sebisa mungkin yang dia bisa baca, bukan dengan cara diganti dengan bahasa daerah masing-masing. Ini semua adalah ajaran yang sangat keliru, yang sangat sesat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa yang harusnya kita baca di dalam sholat kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dan mohon maaf sebelumnya Ibu tolong dikecilkan terlebih suara televisinya ataupun radionya. Silakan Ibu. Iya. Dengan Rosma di Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Baik. Silakan Ibu Rohma. Iya, makasih. Saya mau tanya tentang zikir sesudah melaksanakan sholat rawatib. Apakah sholat rawatib ada juga zikirnya? Apakah zikirnya sama dengan sholat fardu? Maksudnya sunnah rawatib Bu ya? Iya, tentang zikir dan sholat rawatib. Dan yang kedua mengenai azan dan iqamah di saat melaksanakan sholat sunat. Apakah bagi kita yang perempuan yang sholatnya di rumah dalam melaksanakan sholat sunat ada juga azan dan iqamahnya? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pak sekali dari ibu yang ada di Kendari tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, juga kepada Bapak yang tadi bertanya sebelumnya ya di Buton. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, untuk pertanyaan yang dari ibu tadi yang di Kendari, yang pertama zikir setelah salat sunnah rawatib. Jawabannya tidak ada zikir khusus setelah salat sunnah rawatib. Zikir yang khusus, ya. Jadi zikir-zikir yang ada yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW itu berlaku untuk selesai salat fardu, salat 5 waktu, ya.
bukan untuk salat-salat sunnah termasuk salat sunnah rawatib, ya. Tidak ada zikir yang khusus. Cuman kalau kita misalnya ingin selesai salat sunnah rawatib, misalnya kita ingin berdoa atau kita ingin duduk untuk berzikir dengan zikir mutlak, tidak mengapa, tapi tidak ada zikir yang khusus. Ya, zikir-zikir yang dimaksud yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih adalah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat fardu atau salat wajib 5 waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai masalah adzan bagi perempuan. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah itu disyariatkan karena berdasarkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Athar ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya tentang perempuan, hal alainun wa iqamah, apakah bagi perempuan juga mengumandangkan adzan dan iqamah, maka beliau mengatakan, amna'uhunna an dzikrillah, apakah aku melarang mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan yang lainnya, ini menunjukkan ketika perempuan melaksanakan sholat di rumah, hukum berlaku seperti apa yang berlaku bagi laki-laki ketika mengumandangkan adzan di masjid dan juga iqamah. Jadi perempuan disyariatkan tetap mereka mengumandangkan adzan, kemudian iqamah ketika akan mulai sholat. Ya, jadi adzan dulu, kemudian kalau dia ingin sholat sunnah rawatib, maka dia sholat sunnah rawatib dulu. Melaksanakan sholat wajibnya, maka dia mengumandangkan iqamah. Maka ini disyariatkan dan tentu mendapatkan pahala dan keutamaan berdasarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma seperti yang saya nukilkan tadi. Nah, Ustaz, Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, saya pesan singkat Ustaz dari pendengar kita atau pemirsa kita di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah nasihat dari Ustaz bahwasanya saya sudah memberitahu kepada keluarga tentang haramnya riba dan musik, dan bahkan sudah saya beri contoh dan juga membagikan kajian-kajian mengenai hal tersebut. Namun masih saja belum mempan kepada mereka untuk memahami tentang masalah haramnya riba dan musik, Ustaz. Mohon sampaikan nasihat Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi kita diwajibkan untuk menasihati dan mendakwah orang yang terdekat dengan kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita harus selalu ingat hidayah itu di tangan Allah. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mendakwai orang-orang yang dicintainya tidak semua menerima. Contoh seperti pamannya Abu Thalib yang kemudian meninggal dalam keadaan kufur. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Yang jelas tidak sia-sia waktu kita berusaha menasihati mereka, memberikan ceramah-ceramah, rekaman-rekaman, memberikan contoh-contoh. Tidak sia-sia karena kita dapat pahala, dan ini termasuk pahala yang paling besar. Karena kita berusaha memberikan kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang keluarga kita, ya, bakti yang terbesar. Ya, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan duniawi, tapi dengan sesuatu yang manfaatnya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Kalaupun mereka tidak terima, ya, insya Allah kita yakin ada sebagian di antara mereka yang akan menerimanya meskipun tidak semua. Kalaupun mereka tidak terima, maka kita akan tetap dapat pahalanya, dan kita telah melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk mendakwai anggota keluarga kita. Itu yang kita harapkan selalu, makanya menjadi motivasi untuk kita selalu semangat, karena semua itu tidak bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.